Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah وجاهد في الله حق جهاده تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات تدخلون الجنة بسلام إن شاء الله. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 6 tanda kemunafikan di dalam salat. Jadi kalau 6 tanda ini masih ada dalam diri kita, berarti masih ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Dan setelah kita mengetahuinya, hendaknya kita memperbaikinya agar sifat itu hilang daripada diri kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa sifat munafik dalam salat itu? Yang pertama adalah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-kasal indal qiyami ilaiha, malas. Orang munafik itu kalau mendengar azan dia malas-malesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau mereka dipanggil untuk mendirikan salat, mereka berdirinya males-malesan. Makanya salah satu cara untuk membersihkan diri kita dari sifat munafik, misalnya salat Jumat. Jelas dalam salat Jumat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau diseru untuk salat Jumat, segera. Di situ ada kata-kata segera. Kapan seseorang itu dihitung telat datang salat Jumat? Kalau khatib sudah naik mimbar, itu sudah telat. Kenapa? Karena setiap Jumat ada malaikat-malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid. Walaupun ini salatnya di parkiran, tetap ada malaikatnya juga yang mencatat satu demi satu siapapun yang hadir. Kapan malaikat itu menutup catatannya? Kalau khotib sudah naik mimbar, ditutup. Maka kalau lagi sholat Jumat, yang datangnya setelah khotib naik mimbar, ibaratnya datang tapi nggak absen. Datang tapi nggak diabsen. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang munafik itu juga paling males sholat subuh. Paling males sholat subuh di masjid. Apa kata Nabi? Athqalus salah alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh dan salat isya. Salat subuh karena di awal waktu, berat buat mereka. Makanya ada seorang ulama ditanya, kenapa udara di pagi hari itu segar? Beliau menjawab, karena orang munafik belum bangun.
Karena udara ketika itu masih bersih dari nafas-nafasnya orang munafik. Makanya kalau ada orang sholat subuhnya kesiangan, apa kata Nabi? Dzakar rajul bala syaiton fi udhunai. Itulah orang yang kupingnya dikencingin setan. Dan sholat isya karena akhir waktu, karena waktunya panjang, orang juga cenderung mengakhirkan. Ya, makanya dua sholat ini pahalanya sangat besar. Sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat malam satu malam penuh. Sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat malam setengah malam. Ya, maka kata Buya Hamka, apa yang membedakan orang beriman dengan orang Islam? Kalau orang beriman, dia sholat subuhnya berjamaah di masjid. Tapi kalau orang Islam, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Itu orang Islam. Ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, ada yang sholatnya setahun sekali. Di situ kumpul semua. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman rahimakumullah, orang munafik riya ketika melakukan sholat. Ya. Dan yang harus kita ketahui juga, tidak ada riya dalam sholat berjamaah di masjid. Ada orang ditanya, kenapa kamu gak pernah sholat berjamaah di masjid? Saya takut riya, Ustadz, makanya saya sholatnya di rumah aja. Nah, ini namanya salah paham. Tidak ada riya dalam sholat dalam sholat berjamaah di masjid. Lelaki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau sholatnya di rumah, lelaki solihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riya itu biasanya munculnya dalam ibadah sunnah. Lagi tahajud, bikin status WA, mohon doanya saya lagi mau tahajud nih. Atau kirim pesan jam 3 malam, kirim pesan di grup WA, semoga teman-teman semua dimudahkan sholat tahajudnya. Ustadz, saya bukan riya, saya cuma ngajak teman-teman saya sholat tahajud. Banyak caranya, banyak. Tidak harus setiap jam 3 ngejapri-japriin teman. Itu berpeluang besar untuk riya. Peluangnya besar untuk riya. Kalau mau ngajak orang tahajud, bisa habis isya di-share keutamaan tentang sholat tahajud tanpa memberitahu kita sedang sholat tahajud. Justru sholat tahajud itu latihan ikhlas. Nggak ada yang tahu. Biarkan kita bermesra-mesraan dengan Allah ketika itu. Makanya ketika Hasan Al-Basri ditanya, wahai Hasan Al-Basri, kenapa orang yang tahajud wajahnya enak dilihat? Kenapa orang yang sering tahajud wajahnya enak dilihat? Hasan Al-Basri menjawab, karena mereka berduaan dengan Allah. Maka Allah memberikan cahayanya secara khusus. Ya. Di zaman sekarang ini potensi untuk riya sangat besar. Mau sholat tahajud bikin status WA, puasa sunnah bikin status WA. Kalau seluruh amalan sunnah kita laporkan kepada manusia, nanti malaikat catat apa bingung. Karena semuanya sudah dilaporkan kepada manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang munafik dalam salat menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai akan salatnya. Salatnya memang tepat waktu, tapi salat subuhnya tepat di waktu duha. Salat zuhurnya tepat di waktu asar. Salat asarnya tepat di waktu maghrib. Salat maghribnya tepat di waktu isya. Salat isyanya sudah pas mau subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk salat Allah mengatakan segera. Di antara tanda kita menghormati salat adalah apa? Kita hadir di tempat salat sebelum iqamah. Ya,
Sebelum qomat kita sudah hadir. Itu tanda kita menghormati sholat. Makanya kita dilarang lari-lari ketika sholat itu dilarang. Ketika menghadiri sholat berjamaah kata Nabi, alaikum bis sakinah, tenang saja, jangan lari-lari. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ketika Allah menyuruh kita mencari rezeki, kalau cari rezeki disuruh jalan saja. Kenapa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, maka tenang. Seorang yang beriman menjadikan salat sebagai ruh untuk menjemput rizki. Kita lihat dalam surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaran engkau di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Kita disuruh cari karunia Allah, bukan disuruh cari duit. Kalau cari duit, kalau hanya cari duit, penjahat juga cari duit, koruptor juga cari duit. Orang beriman disuruh cari karunia Allah. Kapan disebut karunia Allah? Kalau kita tidak melupakan salat. Kita mencari rezeki, tapi kita tidak melupakan salat. Kalau dengan mencari rezeki melupakan salat, nah berarti dia cuma cari uang itu, bukan cari karunia Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang munafik itu gerakannya terlalu cepat. Makanya kita disuruh salat berjamaah. Kenapa? Supaya salatnya nggak cepat-cepat. Orang munafik salatnya cepat-cepat, makanya yang malas berjamaah dia. Ya. Kata Nabi, seburuk-buruknya pencuri salat. Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri salatnya? Apa salat maghribnya jadi 2 rakaat? Apa salat subuhnya jadi 1 rakaat? Bukan. Tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Nah, itulah pencuri salat. Yang terakhir, sedikit menyebut atau mengingat Allah. Habis salat langsung Allahumma, lantas jalan. Gak mau dia zikir, gak mau dia berdoa. Padahal kata Nabi, zikir yang pendek saja. Misalnya orang habis salat baca ayat kursi. Siapa yang habis salat baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kita habis salat baca ayat kursi, dijamin masuk surga. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengerjakannya secara berjamaah. Enggak mau berjamaah. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seorang laki-laki, dia terbiasa pergi ke masjid, saksikan ada iman di hatinya. Pergilah ke masjid dalam keadaan berdiri. Karena satu saat nanti kita akan berangkat ke masjid dalam keadaan berbaring, digotong. Alangkah sedihnya seseorang ketika dia nggak pernah ke masjid, tapi sekali-kalinya di masjid digotong orang, dan safnya paling depan, bahkan di depan imam. Apa nggak malu ketika itu? Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru ke masjid. Ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Yang mendapatkan naungan Allah dari 7 golongan adalah rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau orang hatinya sudah terpaut dengan masjid, walaupun jauh akan dia hampiri. Tapi kalau orang hatinya nggak di masjid, walaupun rumahnya bersebelahan dengan masjid, dia nggak mau ke masjid. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ciri-ciri kemunafikan dalam salat, kita bisa terhindar dari sifat munafik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala rasulil ladzina istafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa immatil huda wa masabihi duja wa man bi muqtada fahtada amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min sairi buldanil muslimin 'amah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Istawu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Safnya lurus rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.